Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati itu dosen pengampu dan yang saya banggakan teman-teman di kelas HTNB. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang iddah. Yang pertama itu pengertian dasar hukum dan hukum iddah. Pertama, pengertian iddah. Iddah berasal dari kata al-ad dan al-isa yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilatih seorang perempuan yang telah diceraikan atau talak atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun menurut istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, dasar hukum iddah. Dasar hukum iddah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 49. Macam yang selanjutnya adalah macam-macam iddah. Ada dua macam iddah, yaitu iddah karena perceraian dan iddah karena kematian suami. Yang akan kita bahas pertama adalah iddah karena perceraian. Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. Dalam hal ini perempuan tidak wajib untuk menjalankan iddahnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 49, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sesekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka iddah, lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Baiklah, kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan. Satu, perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan. Dan yang kedua, perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari kemungkinan pertama, dia masih menstruasi. Dalam keadaan ini dalam hal ini maksudnya itu dalam hal ini keadaan iddahnya itu adalah 3 kali menstruasi. Selanjutnya itu iddah karena kematian. Dalam kasus ini kemungkinan yang dapat terjadi yaitu pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Yang poin C yaitu nafkah iddah. Dalam ajaran Islam, seorang perempuan yang baru saja bercerai atau ditinggal oleh suami karena meninggal dunia, maka dia akan melewati masa iddah setelah itu. Masa iddah adalah masa tertentu yang harus dilalui seorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal meninggal suaminya untuk kemudian dapat menikah kembali secara sah. Setiap perempuan memiliki perbedaan masa iddah sesuai dengan kondisi masing-masing. Setiap ketetapan dan aturan pasti ada hikmah atau pelajaran di baliknya. Masa iddah diwajibkan agar kedepannya tidak akan terjadi hal buruk pada perempuan yang telah bercerai ataupun ditinggal meninggal suaminya. Dan poin selanjutnya itu adalah hikmah iddah. Para ulama menjelaskan alasan adanya masa iddah adalah ta'abbud, yaitu suatu yang tidak diketahui pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan ini dilaksanakan sebagai ibadah untuk mematuhi perintahnya. Meski demikian, ada juga ulama yang berupaya
mengetahui hikmah di balik perintah Allah minal masa iddah. Yang pertama itu, masa iddah disebut akan memberi cukup kesempatan bagi pasangan suami istri untuk merenungkan dengan tenang dan penuh kebijakan mengenai perceraian yang ditempuhnya. Setelah meredanya amarah dan kebencian antara suami istri, mereka bisa melakukan rujuk tanpa nikah dan mahar baru, sekiranya hal tersebut lebih baik bagi mereka dan anaknya. Berikutnya, masa iddah dinilai sebuah bentuk penghargaan terhadap suatu yang agung dan sakral. Ikatan tersebut tidak langsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya setelah masa penantian yang panjang. Jika tidak, niscaya pernikahan bagaikan permainan anak kecil yang berlangsung sesaat. Dan yang untuk terakhir yaitu, hikmah adanya masa iddah adalah untuk mengetahui dengan pasti jika perempuan itu tidak sedang hamil dari lelaki yang diceraikannya. Dengan demikian, nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru, seandainya dia segera menikah lagi sebelum diketahui kehamilannya. Jadi, iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. Iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan, adsar al-nikah yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika moral seperti menjaga kehormatan suami. Sekian dari kelompok 13 tentang materi iddah ini. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.